Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadha amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, tiada kata yang patut kita ungkapkan pada tanggal 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa merasakan Idul Adha untuk yang kesekian kalinya. Dan pada kesempatan ini, di Idul Adha 1443 Hijriah ini, perkenankanlah saya menyampaikan topik tentang semangat kegotong royongan, kuatkan kebinekaan. Para pemirsa rahimakumullah, Idul Adha ini memiliki nilai yang sangat penting di dalam rangka mengaktualkan kembali peristiwa pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diabadikan di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'u sa'ya, maka tatkala Nabi Ismail masuk di usia yang sekiranya bisa diajak untuk berdiskusi, berdialog untuk diminta jawabannya. Saat itulah yang kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan, qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, sesungguhnya ayahanda bermimpi di dalam tidur ayahanda. Anni azbahuka. Ayahanda sesungguhnya diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza taro. Bagaimana pendapat ananda? Satu ungkapan di tengah kepedihan, karena Nabi Ibrahim memberanikan untuk menyampaikan itu setelah diperintahkan oleh Allah di dalam lewat mimpi selama 3 kali. Saat itulah Nabi Ibrahim menguatkan diri bahwa ini betul-betul adalah perintah Allah. Sehingga ketika Nabi Ibrahim yakin bahwa ini adalah perintah Allah, maka Nabi Ibrahim memberanikan untuk menyampaikan itu dengan pelan-pelan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Bak gayung bersambut, keteguhan iman, kecintaan Nabi Ibrahim sama dengan keteguhan iman dari Nabi Ismail. Hingga Nabi Ismail menjawab, qala ya abatif ma tu'mal satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, if'al, kerjakanlah ma tu'mar, apa yang diperintahkan Allah kepada ayahanda. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya ayahanda akan mendapatkan ananda insyaallah minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Keteguhan inilah yang kemudian dilanjutkan perjalanan dari tanggal 8, 9, kemudian di tanggal 10. Dilaksanakanlah itu untuk peristiwa itu. Perjalanan itu pun tidak ringan. Ujian cobaan antara himpitan kasih sayang, luapan kerinduan menjadi satu. Ditambah lagi datang setan saat di Mina. Setan datang kemudian menggoda, hendak merayu agar keduanya mengurungkan niatnya. Namun dengan keteguhan itu, setan dilempar oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di tengah-tengah digoda lagi, dilempar lagi. Kemudian di Aqabah, dilempar, digoda lagi dan dilempar. Dan inilah kemudian menjadi terabadikan dalam rangkaian manasik haji dengan lontar jumroh. Dan setelah itulah kemudian betul-betul mantap dan diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 103.
Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala keduanya betul-betul menyerahkan diri, pasrah kepada Allah, hingga kemudian Nabi Ibrahim meletakkan pelipis ananda menghadap ke Ka'bah, kemudian keduanya dalam kepasrahan, wa tallahu lil jabin, dan kemudian meletakkan pelipisnya itu siap untuk dihunuskan pedang, disembelih itu dengan keteguhan itu, dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ismail menjawab Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kemudian kepasrahan itulah yang kemudian ditepis oleh malaikat Jibril, dan kemudian malaikat Jibril menyampaikan, qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Innaka dzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikian itu akan menjadi pahala bagi orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang ihsan, orang-orang yang memperbaiki kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kemudian ternyata jawaban dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan jawaban dari malaikat Jibril itu menjadi momentum yang tak terpisahkan dari peristiwa Idul Kurban dan Idul Adha ini. Ada satu hal yang bisa kita ungkap, tatkala ternyata yang tersembelih itu bukanlah Nabi Ismail, tapi seekor kambing gibas yang dibawa oleh malaikat Jibril, dan saat itulah kagetlah Nabi Ibrahim. Maka kemudian di dalam kitab Mishkatul Anwar dilanjutkan, sebagai tanda syukur Nabi Ibrahim menyembelih apa yang dimilikinya. Di dalam satu riwayat menyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor onta. Dan itulah yang kemudian dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk turut bersyukur atas nikmat itu. Peristiwa inilah yang kemudian menjadikan sebagai bagian yang tak terpisahkan, manakala saat Idul Adha ini kita dikasih kesempatan, man wajada dzu sa'atin ayyudhahi, barangkali kita di antara kita mempunyai kesempatan untuk menyembelih, untuk beridul adha, falam yudhahi, kemudian kita tidak melaksanakannya, maka Rasulullah Muhammad menyatakan, fala yahdur musallana, jangan dekat-dekat dengan masjidku. Kenapa? Jikalau sholat kita ini menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya sholatku, pengorbananku, hidup dan matiku adalah milik Allah, maka tentu dengan peristiwa itu kita tidak akan bisa melewatkan begitu saja. Inilah yang kemudian Idul Adha ini kita gunakan untuk semangat berbagi dalam kesulitan. Bagi orang-orang yang tidak merasakan daging, maka kita bisa berbagi sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah untuk berbagi. Dan inilah yang dapat kita aktualkan dalam rangka apa? Dengan Idul Adha ini kita akan bergotong royong untuk keluar dari himpitan-himpitan kesulitan, untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita ini. Dengan kebinekaan yang ada, kebinekaan akan semakin kuat, karena semuanya akan merasa sebagai bagian dari saudara, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Dan inilah yang kemudian akan mampu menggugah semangat untuk membangun negeri dalam kebersamaan, dalam kebinekaan itu. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wal-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.